Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama gue Dava Alfaris Yusri dari Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Di sini gue nggak sendirian nih, bersama dengan teman-teman gue ada Mas Abdullah Sultan Abil, ada Mas Bilal Soekarno, ada Mas Rifki Iwan Yusafa, dan Mas Ajril Sifa. Nah, kita di sini ingin menjadikan ruang ini menjadi sebuah ruang diskusi dengan tema General Strike in India 2012. Sebelum membuka diskusi kali ini, mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih General Strike in India 2012 ini? Lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi sedemikian rupa? Mungkin ada yang bisa memberikan informasi mengenai hal tersebut. Oke, Mas Dapa, saya izin menjawab ya. Oke, kalau gua lihat Indian General Strike di tahun 2012 ini, gua ngambil dari berbagai sumber. Nah, salah satu sumber itu dari lipcom.org yang gua akses pada tanggal 29 November 2012. Nah, isi dari berita itu diperkirakan ada 100 juta pekerja di India dari berbagai macam sektor pekerjaan yang melakukan aksi mogok selama seharian full atau 24 jam. Nah, hal ini terjadi pada tanggal 28 Februari 2012. Para pekerja yang berasal dari berbagai sektor seperti sektor publik, sektor niaga, transportasi, darat, udara, laut, terus dari asuransi, perbankan, energi dan pertambangan. Nah, saat itu bukan cuma dari buruhnya doang, tapi ada dari serikat buruhnya juga yang berasal dari berbagai sektor bisnis juga yang mendatangi aksi kesepakatan pemogokan kerja. Buruh dan serikat buruh beranggapan bahwa pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan para buruh dan lebih memprioritaskan para orang kaya. Hal ini dapat dilihat dari kelompok kaya yang semakin kaya dan kelompok miskin yang semakin miskin. Sebagai salah satu indikator adalah mereka tidak memiliki tempat untuk buang hajat. Nah, para kelompok buruh ini berjumlah 100 juta orang yang mewakili kelompok miskin yang berjumlah 400 juta orang yang tidak memiliki hunian yang layak serta taraf hidup yang jauh dari kata layak. Nah, angka pertumbuhan di India ini tercatat pada angka 9% per tahunnya pada tahun 2012. Namun, hal ini hanya mewakili kelompok yang kaya saja, sedangkan kelompok miskin yang jumlahnya mencapai 400 juta orang ini hidup dalam kemiskinan yang absolut. Para buruh di India ini merasa mereka hanya menjadi pelayan bagi para orang kaya dan pemilik modal saja. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jutawan dan miliarder yang ada di India mengalami peningkatan sangat drastis. Namun, hal ini harus dibayar mahal oleh banyaknya buruh yang kehilangan pekerjaannya, seperti terkena pemotongan upah secara sepihak, banyaknya hak buruh yang tidak dipenuhi oleh pemerintah dan pemilik modal. Nah, inti dari gerakan mogok kerja yang dilakukan pada Indian General Strike tahun 2012 ini adalah para buruh ingin menuntut mendapatkan perlindungan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Pekerjaan kontrak, pekerja kontrak dan pekerja tetap mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Selain itu ada menaikkan upah minimum, menolak berbagai bentuk penyerangan terhadap serikat pekerja dan buruh, menjaga kestabilan harga bahan pokok, membentuk dana jaminan sosial nasional, menjamin dana pensiun bagi para buruh, dan menghilangkan praktik tindak korupsi. Kalau dari segitu aja sih Mas dapat. Ya, terima kasih Mas Ajril atas penjelasannya. Ini berarti yang bisa gue tangkap dari penjelasan Mas Ajril ini secara garis besar bahwa General Strike in India 2012 ini merupakan sebuah aksi gerakan mogok kerja oleh para buruh di India yang disebabkan karena pemerintah yang lebih mementingkan para pebisnis dibandingkan dengan para buruh. Begitu kan sudah semestinya nih sebuah gerakan atau aksi sendiri juga memiliki tuntutan. Lalu dalam General Strike in India 2012 ini tuntutannya itu berupa apa aja sih? Dan tertuju kepada siapa tuntutan tersebut yang dibawakan oleh para buruh di India? Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang hal itu? Oke, baik Mas Dava. Mungkin dari saya ya Mas untuk ininya yang apa terkait demanding mereka itu apa saja sih pas aksi General Strike 2012 yang merupakan memang aksi yang paling besar ya setelah aksi tahun 1991. Jadi ada 10 tuntutan utama. Yang pertama itu adalah mereka mengharapkan pemerintah punya langkah-langkah konkret untuk menahan laju inflasi karena kenaikan harga itu tinggi tapi tidak diiringi dengan kenaikan gaji. Kemudian pasca krisis ekonomi 2008, resesi di India, terjadi PHK besar-besaran dan mereka mengharapkan pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Kemudian mereka mengharapkan ada penegakan hukum ketenaga kerjaan yang ketat, perlindungan jaminan sosial yang universal untuk pekerja, serta pembentukan dana jaminan sosial juga. Jadi karena di India itu perlindungan jaminan sosial itu belum universal dan pembentukan dana jaminan sosialnya pun belum ada. Kemudian mereka mengharapkan ada penghentian disinvestasi di sektor publik pemerintah pusat dan negara. Kemudian tidak ada dengan menghapus kontraktorisasi pekerjaan yang bersifat abadi, dan meningkatkan pembayaran upah dan serta penghilangan tunjangan yang sama. Kemudian mereka mengharapkan adanya amandemen upah minimum untuk untuk memastikan dari upahnya itu bisa naik dari 10.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah. Kemudian mereka mengharapkan adanya pemerintah untuk menghapus batas pembayaran dan batas kelayakan bonus, meningkatkan jumlah gratifikasi untuk para pekerja, menjamin pensiun untuk seluruh golongan pekerja, dan mewajibkan untuk para pekerja digabung ke serikat pekerja dalam jangka waktu 45 hari sesuai dengan Konvensi ILO nomor 87 dan 88. Jadi itu 10 tuntutan utama dari Indian General Strike di tahun 2012, Mas Dava. Oke, makasih Mas Rifki atas penjelasannya. Ini kan dari yang gue tahu sendiri nih, kalau gerakan atau aksi pasti memiliki dampak tersendiri. Apalagi General Strike in India 2012 ini merupakan salah satu gerakan buruh terbesar yang pernah ada di India. Lalu dampak apa aja sih yang diakibatkan baik dari segi sosial politik dan segi ekonomi dari gerakan ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Boleh nih. Gue tertarik ya kan kita kalau ngebahas soal dampak sosial, politik, dan ekonomi kan dari gerakan ini. Ya kan? Nah, kenapa? Karena soalnya menurut gue percaya kalau dampak dampak yang ini nih, dampak yang demikian ini bisa kita jadiin sebagai tolak ukur ya kan, yang bisa mengukur berhasil atau enggaknya suatu gerakan sosial ya kan. Ya kayak yang kita omongin jadi fokus bahasan kita kali ini itu Indian General Strike of 2012 ini kan. Ya, jadi gue juga percaya makin besar dampak yang diakibatkan dari gerakan sosial ini, makin besar juga kesempatan dari apa tuntutan yang mereka ajukan bisa didengar dan dijadikan bahan pertimbangan supaya ya semoga bisa menghasilkan kebijakan yang lebih bersahabat bagi mereka. Misalnya ya kan, kalau ngomongin soal dampak secara ekonomi nih, gue ambil contoh di ibu kota India ya, New Delhi, di pada 28 Februari 2012, di New Delhi itu sektor perbankan dan asuransi itu tutup total, ya kan, selama 24 jam, selama aksi ya kan. Coba bayangin aja selama 24 jam, kantor perbankan dan asuransi tutup total ya, yang harusnya misalnya ada transaksi atau ada kegiatan yang bisa dilaksanakan secara normal, tiba-tiba secara semerta-merta nggak bisa dilaksanakan gitu kan. Kita bisa 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 berdebat lah seberapa besar itu kan dampaknya. Lalu gue juga ambil contoh ya kan di Kerala, eh, dampak dari aksi ini malah lebih radikal nih, di mana para simpatisan aksi ini melakukan blokade jalan, penutupan sarana transportasi publik yang bisa bisa kita bayangin aja, jadi satu kota itu mobilitasnya lumpuh secara total. Bahkan kalau ngomongin soal yang diperbankan tadi, mengutip dari kata Sekjen Asosiasi Perbankan India, dampak dari lumpuhnya sektor ini dikhawatirkan bisa menjalar kepada lembaga perbankan asing dan pasar modal. Lalu kalau kita ngomongin dampak dari spektrum politik ya kan pasti ada hubungan erat dengan kursi kepemimpinan Perdana Menteri Manmohan Singh yang pada waktu itu menjabat kan. Jadi kenapa bisa bisa mempengaruhi dia? Soalnya dalam waktu 1 minggu ke depan akan ada pemilihan di 5 negara bagian ya kan. Kita bisa bayangin kalau Perdana Menteri dan jajarannya nggak bisa menangani masalah ini dengan baik, maka bakal jadi bencana politik bagi mereka. Terus kan mungkin teman-teman banyak nanya nih kan, kalau misalnya dampaknya jadi kemana-mana, bukannya malah nanti masyarakat yang nggak tahu apa-apa dan nggak ikut-ikut bisa malah kehilangan simpati kan? Nah, justru menurut gue dengan semakin besar dampak ini dan semakin kemana-mananya dampak ini, itu bisa jadi bargaining power bagi si para pekerja untuk ya paling nggak sama pemerintah itu mereka ada kompromi deh ya kan? Ya tentu komprominya harus diiringi dengan itikat baik dari pemerintah yang paling nggak bisa mengabulkan tuntutan dari pekerja soal jaminan pekerjaan yang lebih baik buat mereka nanti ke depannya. Kalau dari gue segitu sih. Oke Mas Abdul, terima kasih penjelasannya. Nah, gue juga beberapa poin nih setuju dengan pendapat dari Mas Abdul bahwa dalam gerakan yang terjadi di India pada tahun 2012 ini telah mendapatkan perhatian tidak hanya bagi masyarakat yang ikut serta
dalam gerakan tersebut, tetapi juga masyarakat yang tidak terlibat. Mereka itu mereaksi apapun masyarakat yang terlibat dalam aksi tersebut bahwa sangat menyayangkan karena berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan publik seperti transportasi publik yang menjadi terhambat dan melantarkan masyarakat yang tidak ikut serta dalam aksi mogok tersebut. Sementara dari sudut pandang para pengusaha, mereka merasa merugi terhadap terjadinya aksi mogok di India saat itu. Pasalnya seperti Mas Abdul jelaskan bahwa dalam mogok kerja yang dilakukan sama mereka membuat banyak kantor nggak bisa bekerja sebagaimana semestinya. Sehingga membuat para pengusaha mengakui bahwa mereka mengalami kerugian yang besar akibat unjuk rasa itu yang diperkirakan kerugian mencapai 200 miliar rupiah atau setara dengan 36 triliun rupiah. Data tersebut gua ambil dari Viva News tahun 2013. Nah, lalu menurut kalian, apakah gerakan ini terbilang berhasil dan memenuhi segala tuntutan pada aksi buruh saat itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, thank you Mas Dava. Mungkin gue di sini sedikit menjawab ya apa yang jadi pertanyaan Mas Dava dan teman-teman. Berhasil atau tidak gerakan buruh di India pada tahun 2012? Menurut gue, berhasil atau tidaknya sebuah gerakan itu bukan hanya tuntutan-tuntutan pada saat itu terpenuhi. Apalagi ini bicara soal gerakan buruh ya. Bicara soal gerakan buruh itu problematikanya struktural ya. Tadi mungkin garis besarnya adalah ketidakberpihakannya pemerintah terhadap kaum buruh, justru berpihak kepada kaum borjuasi atau kaum pemilik modal. Itu kan struktural, bukan hanya tertulis pada saat itu aja, bukan hanya 10 tuntutan yang tadi disampaikan. Mungkin gampangnya ya, berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial atau gerakan buruh pada kasus ini di India, yaitu buruh sejahtera atau tidak adanya aksi-aksi lagi di kemudian hari karena buruh-buruhnya sudah merasa nyaman. Itu garis besar keberhasilan menurut gua. Sangat utopia, tapi semoga buruh-buruh di dunia ya, bukan cuma di Indonesia atau di India, sejahtera. Utopia memang, tapi itu menurut gua berhasil atau tidak. Nah, kalau bicara soal gerakan di India pada tahun 2012 ini, kita bisa lihat indikator keberhasilan sebuah gerakan sosial. Menurut gua nggak cuma tuntutan tadi diakomodir, tapi aspek-aspeknya kita bisa lihat. Pertama, mungkin tuntutannya ini sudah berdasarkan konstituen atau tidak, sudah berdasarkan teman-teman buruh di sana atau tidak. Mungkin jelas ya, tadi sangat mengakomodir kepentingan buruh, ya itu memang itu sangat mengakomodir kepentingan buruh dan sudah berdasarkan konstituen. Nah, yang kedua, ada pemimpin atau tidak? Kalau lihat dari gerakan ini, sebelum gerakan ini maksudnya, buruh-buruh di India, khususnya serikat-serikat buruh besar di India, ini tidak tergabung. Tapi di momentum ini, 11 serikat buruh atau trade union ini bergabung. Ini menandakan bahwa adanya transformasi dari gerakan-gerakan buruh sebelumnya, menyatunya gerakan buruh pada tahun 2012 ini. Ini menandakan satu keberhasilan yang bagus ya buat gerakan-gerakan buruh. Nah, yang ketiga itu adanya sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Kita bisa lihat di sini apakah sumber daya yang coba dididik oleh serikat-serikat buruh berhasil atau tidak. Jangan sampai setelah gerakan ini, setelah tuntutan ini terakomodir, justru tidak ada gerakan-gerakan yang lainnya padahal buruh-buruh di sana belum sejahtera. Ini kan menandakan sebuah kegagalan. Nah, makanya gue bilang berhasilnya sebuah gerakan bukan dilihat dari situ saja, tapi dilihat dari dia sejahtera atau tidak. Nah, sumber daya finansialnya juga cukup atau tidak. Jangan sampai endurance dari sebuah gerakan itu berhenti karena berhentinya sebuah logistiknya gitu. Karena bagaimanapun revolusi juga butuh logistik ya. Itu kita bisa ngukur soal itu. Nah, yang keempat juga adanya frame yang masif gitu. Kalau frame di sini adalah ketidakberpihakan pemerintah terhadap kaum buruh. Nah, ini kan bisa dihegemoni ya frame-nya supaya tetap masif dan tetap menjadi satu gaungan bersama. Nah, yang terlahir indikator keberhasilan yang menurut gua adanya eskalasi lanjutan atau tidak gitu. Ketika tuntutan itu tidak diakomodir.
Tadi mungkin Mas Rifki sudah menyampaikan bahwa dari 10 tuntutan itu tidak ada yang diakomodir. Tapi kita bisa lihat, setelah gerakan-gerakan 2019 ini ada gerakan lain atau tidak. Pada tahun 2020 kalau nggak salah itu ada gerakan yang jauh lebih besar ya di India. Itu menandakan bahwa gerakan 2012 itu tidak berhasil. Karena lamanya sebuah gerakan sosial atau berlangsungnya sebuah gerakan sosial dari tahun ke tahun itu bukan menunjukkan berhasil atau tidak. Memang ciri gerakan sosial ya seperti itu. Polanya kan gitu ya. Proses inisiasi gerakan, formulasi gerakan, yang terakhir ada penurunan gerakan. Ya memang biasanya penurunan gerakan ini terjadi karena pertama tujuannya sudah tercapai tapi di saat itu ya, di saat aksi tersebut, di saat tuntutan itu. Yang kedua bisa saja ada kooptasi gerakan gitu. Ada kooptasi aktivis-aktivis gerakan yang tadi itu ternyata sudah menjadi temannya pemerintah, kan kita tidak tahu juga. Yang ketiga ada transformasi menjadi gerakan politik. Berubahnya sebuah gerakan sosial berubah jadi gerakan politik. Nah, berubah jadi gerakan parlementer, ingin menjabat di dalam dan segala macam. Itu yang biasa menjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat di India ini, menurutku secara tuntutan, secara ekskalasi pada hari itu belum dinyatakan berhasil karena tidak mampu mengakomodir, pemerintah tidak mampu mengakomodir kepentingan yang diminta oleh kaum buruh yang 10 tadi jelaskan oleh Mas Rifki. Secara garis besar juga belum berhasil karena masih saja ada gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh buruh-buruh India sampai hari ini. Itu sih menurutku, Mas Dava. Baik, terima kasih Mas Bilal atas penjelasannya sangat bagus banget. Nah, dari tadi kan kita udah nih menjelaskan semua teori-teori yang terjadi pada aksi buruh di India. Sekarang coba kita berandai-andai jika misalnya salah satu di antara kalian menjadi pemimpin dari kelompok buruh. Ada nggak sih poin-poin penting yang bisa diambil berdasarkan aksi buruh yang terjadi di India pada saat itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, jadi kalau misalnya berandai-andai ya, eh, sebenarnya yang gerakan 2012 itu yang bisa dijadikan contohnya adalah eh, bisa turun aksi sebesar itu ya, bisa ratusan juta orang turun. Mungkin kalau Indonesia minimal ya 10 juta lah. Yang pertama itu yaitu apa namanya? Konsolidasi aksi buruhnya. Cuma mungkin yang bisa lebih menjelaskan lagi Mas Bilal ya. Apa gimana biar gerakan apa sih poin-poin yang bisa diambil dari sana. Kalau saya sih poin satunya itu ya, apa konsolidasi buruhnya. Nah mungkin karena Mas Bilal lebih sering terjun ke lapangan, nah mungkin Mas Bilal nih yang bisa lebih menjawab gitu. Oke, terima kasih Mas Rifki. Kalau gua disuruh menjadi salah satu pemimpin gerakan buruh pada tahun itu, ya saya tidak akan berhenti mencoba mempercerdas ini ya mobilisasi massa. Kita harus turun ke sektor-sektor terkecil massa supaya penyampaian-penyampaian ini menjadi dimengerti gitu. Karena uh, jeleknya sebuah gerakan adalah biasanya menjadi gong di awal dan di akhirnya biasa-biasa aja gitu. Semangat teman-teman yang dibangun pada tahun 2012 jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Artinya butuh masa-masa yang cerdas untuk membumikan isu ini. Ya balik lagi kalau misalkan dinyatakan belum berhasil kok 10 tuntutan saja tidak diakomodir, buat apa kita berhenti untuk mengkonsolidasikan masa? Nah itu. Yang kedua, kita harus membuat perhitungan gitu kepada pemerintah. Jangan sampai situ saja perjuangan kita setelah tadi inflasi dan segala macam, jangan sampai situ. Bahkan kalau bisa kita buat inflasi yang jauh lebih besar karena gerakan kita. Ya percuma saja gitu, pemerintah tidak mengakomodir kepentingan kita, tapi kita berhenti di situ. Pemerintah masih saja mementingkan kepentingan pengusaha daripada kepentingan kaum buruh. Perhitungannya bisa dengan cara-cara yang lain. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lain ya, teknik lobby misalkan dengan lobbying, dengan cara-cara yang lebih elegan pada gerakan. Intinya jangan sampai gerakan itu berhenti, kita tetap memberi perhitungan di ekstra parlementer, kita juga
memberikan satu tawaran di lobby-lobby tadi, atau bahkan bisa juga kita berubah jadi gerakan politik tadi kan, jadi intra parlementer kita lah. Kalau misalkan pemerintah tidak mampu mengakomodir kepentingan kita, kita yang jadi pemerintah, kita yang masuk di sana. Tadi mobilisasi massa tadi bisa kita jadikan sebuah pencerdasan, sebuah gagasan, atau bisa jadi pencerdasan politik. Bahkan ya pemimpin-pemimpin politik kaum buruh tadi mau jadi anggota dewan di sana gitu. Itu kan jadi lebih lebih enak, dan harus dipastikan juga dewan yang kita pilih berdasarkan hasil konsolidasi mau mengakomodir kepentingan kita. Tak mudah memang, utopia memang, tapi memang harus itu yang dilakukan. Itu sih. Oke, terima kasih atas contoh-contohnya dari Mas Bilal sama Mas Rifki. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu diskusi kita kali ini. Cukup bagus dan menarik ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton. Semoga nanti kita bisa diskusi hal menarik lainnya. Sebelum itu, saya akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.